mencintai Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu seperti pujian kami barusan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami katakan kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada boleh berdiri di hadapan-Mu dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan sudah mencintai kami lebih dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami boleh menaikkan korban syukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya, pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Dan saatnya Bapa, ajari kami untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat yang sangat Tuhan cintai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati tim PAW yang sudah membawa kami berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap pribadi mereka Tuhan. Tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas tim PAW yang sudah melayani Tuhan pagi ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan. Sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PAW yang sudah membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara ada yang belum menerima hosti dan anggur, bisa mengangkat tangan. Tim asyir akan membantu. Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan menyediakan biskuit dan tehnya ya. Sudah semua ya? Oke. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dicintai Tuhan. Lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang menikmati di rumah. Haleluya. Puji syukur bahwa kita boleh memasuki bulan yang baru, betul? Ya. Tentunya di awal bulan ini kita juga mendapatkan satu tema yang baru. Kita boleh memasuki bulan yang baru dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, tidak kekurangan satu apapun, itu satu berkat yang gak ternilai dari Tuhan. Amin saudara, haleluya. Nah pagi hari ini kita akan dapat satu tema, khotbah saya berjudul berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ayat emasnya ada di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, klik satu lagi. Oke, sekali lagi dengan kasih Kristus, yuk kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar suara kita. Yesaya 46 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, melihat tema bulan ini berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan bukan dengan pribadi yang main-main saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Bu Kumalari ini, kalau jalan dengan Pak Chandra, bangga enggak? Sangat bangga, saudara dengar jawabannya bangga. Aktif di medsos ya, kemana-mana foto berdua, waduh. Ya, sekarang gendong cucu bukan gendong anak ya. Puji Tuhan, Bu Chandra bangga berjalan dengan suami yang dicintainya. Saya percaya Bu Presi juga bangga kan? Sangat bangga. Ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya mengapa? Mengapa Tuhan Yesus Kristus berkata seperti di Yesaya pasal 46 ayat yang keempat saudara? Pasti ada sebabnya, betul? Kenapa? Ya, kita pelajari. Mari kita baca ayat 1 dan 2 dari Yesaya pasal 46. Ayat 1 dan 2 untuk mengetahui latar belakang dari ayat 4 ini. Ayat yang pertama, Yesaya 46 ayat yang ke-1, judul perikopnya adalah para dewa Babel tidak berdaya. Saya bacakan ya, ayat 1, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Ada 2 dewa Babel waktu itu. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan ya. Yang pernah kamu arak, perhatikan, yang pernah bangsa Israel arak, dipikul, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Dulu diarak, dulu dipanggul, dipuja-puja, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Bapak Ibu Saudara, Bel dan Nebo adalah 2 dewa yang terkenal di Babel waktu itu. Ada 2 pendapat untuk nama Bel. Ya, yang pertama, pendapat pertama, Bel adalah singkatan dari Baal. Singkatan dari dewa Baal. Yang kedua, pendapat kedua, Bel ini diambil dari kata Belus.
Belus, salah satu raja pertama mereka yang setelah wafat dijadikan dewa. Seperti itu. Seperti halnya Bel adalah raja yang didewakan, raja mereka mati dan didewakan. Demikian pula Nebo. Dewa Nebo ini adalah seorang nabi yang didewakan. Gak hanya raja didewakan, nabi pun didewakan, saudara. Jadi Bel dan Nebo adalah dewa Zeus dan dewa Hermes atau Apollo bagi orang Babel waktu itu. Jelas ya? Nama-nama dewa-dewa ini kemudian dimasukkan ke dalam nama raja-raja mereka. Bel menjadi Belsasar. Nah, ada ingat nama Belsasar? Nebo menjadi apa? Nebukadnesar dan Nebusara dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin digatuk-gatuk gitu saudara ya. Nah, bahkan saudara, Barnabas dan Paulus itu dianggap sebagai Zeus dan Hermes di Listra waktu itu. Kebangetan saudara. Barnabas dan Paulus dianggap sebagai Zeus dan Hermes. Jadi, kecenderungan manusia sejak dulu adalah membuat patung dan menyembahnya. Bikin patung disembah, bikin patung disembah. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-6. Kita lompat ayat yang ke-6. 7 dan 8. Saya bacakan ayat yang ke-6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Setiap rakyat mengeluarkan emas dari kantongnya, saudara. Menimbang perak dengan daging. Dilebur, dijadikan patung. Ya, terus disembah dan sujud kepadanya. Itu mereka. Anting-anting dicopot, ya, kalung dicopot, dilebur untuk jadi dewa. Ayat yang ke-7. Mereka mengangkatnya ke atas bau dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Patung dewa itu ketika sudah ditempatkan di tempat yang tinggi nggak bisa pindah kan. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Jelas, hanya patung. Nggak bisa menyelamatkan. Ayat yang ke-8, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Mereka ini sudah lama menyembah para dewa ini, saudara. Mereka ini menghina bangsa Israel, umat pilihan Allah. Seakan-akan dewa Bel dan Nebo itu tidak bisa dikalahkan. Hingga mereka berhasil menawan orang Israel. Wih, dewaku luar biasa. Dewa kami nggak terkalahkan, dewa Bel dan Nebo. Ya, bahkan bangsa Israel dikalahkan oleh mereka. Nah, untuk menguatkan iman mereka, perhatikan, untuk menguatkan iman mereka, maka pada pasal ini Allah memberitahu apa yang akan terjadi dengan para dewa Babel ini. Allah menyatakan apa yang akan terjadi. Nah, kebiasaan dulu bagi para penakluk adalah menghancurkan patung-patung para dewa di tempat yang mereka taklukkan dan menempatkan patung dewa mereka sendiri sebagai gantinya. Saya punya dewa mungkin ini ya. Ketika saya menaklukkan Sidoarjo, maka dewanya Sidoarjo saya hancurkan, saya buang, terus dewa yang saya sembah, saya pasang di tempat tertinggi di Sidoarjo untuk disembah oleh warga Sidoarjo. Selalu seperti itu. Kemanapun saya menghancurkan, mungkin saya datang ke Malang, saya hancurkan kota Malang, dewanya kota Malang saya hancurkan. Saya pasang dewa yang saya sembah di kota Malang. Seperti itu seterusnya. Ya. Nah, demikian juga dengan Kores, saudara. Kores ini akan bertindak yang sama. Akan melakukan hal yang sama. Pada saat ia menaklukkan Babel, pada saat Kores menaklukkan Babel, maka dewa Bel dan Nebo yang ditempatkan di tempat tinggi dan kelihatan hebat tadi itu akan direbahkan dan ditundukkan di depan kaki tentara-tentara Kores. Ya, dan karena patung-patung dewa Bel dan Nebo itu terdapat banyak emas, ya, patung-patung Bel dan Nebo itu banyak emasnya, maka kedua patung ini pun diangkut juga bersama dengan barang jaran. Dulu disembah, diagungkan. Tapi begitu Kores menaklukkan Babel, maka dewa-dewa itu tidak ubahnya dengan barang jaran, saudara. Diangkut bersama dengan barang-barang yang lain. Perhatikan, para berhala ini tidak dapat menolong saat dibutuhkan oleh pengikutnya. Gak bisa menolong, bahkan mereka diangkut bersama dengan barang jaran. Jadi mereka ini malah menjadi beban yang berat bagi kereta dan binatang yang lelah. Firman Tuhan katakan seperti itu. Yesaya pasal 46 ayat yang kedua. Yesaya 46 ayat 2, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Ini maksudnya dewa Bel dan Nebo ya. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri haru
harus pergi sebagai tawanan. Dewa yang dulu disembah dan diagung-agungkan harus menjadi tawanan. Sekarang pertanyaannya buat setiap kita, bagaimana Pak? Bagaimana dengan pengikut Kristus zaman now? Bagaimana dengan umat Tuhan di ujung kehidupan ini? Jawabannya apa? Sami mawon. Jawabannya sama saja saudara. Sama saja dengan siapa? Sama saja dengan nenek moyangnya bangsa Israel. Pengikut Kristus akhir zaman juga hobi menyembah berhala dan menempatkan Isa Al-Masih di nomor 2, 3, dan 4 mungkin. Kok bisa Pak? Kan saya nggak buat patung. Saya nggak menyembah patung Pak. Kok bisa? Berhala zaman now berbeda saudara. Berbeda. Zamannya sudah berbeda. Musimnya sudah berganti. Setiap musim ada dewanya masing-masing. Demikian juga kita. Dewa zaman now ini berbeda sekali. Berhala-berhala zaman now ini ada segala sesuatu yang ada di tempat pertama dalam hidup kita. Dan menggeser Isa Al-Masih dari hati kita. Apapun itu. Saat kita mengutamakan usaha. Saat kita mengutamakan pekerjaan di kantor. Lebih dari Tuhan. Itu berhala. Saat kita rela menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah demi mengejar uang, itu kita sudah memberhalakan pekerjaan kita. Saya sedih sekali. Saya ada japri beberapa jemaat. Bu, Pak, kok lama nggak datang? Pak, maaf, saya kalau minggu harus bekerja. Ya ampun Tuhan, apakah Tuhan Yesus nggak sanggup memberkati kita, saudara? Anaknya yang tunggal aja, sebentar kita peringati. Anaknya yang tunggal aja dikorbankan, saudara. Tapi masih ada di antara kita yang hari Minggu bekerja. Saya japri, sampai hari ini pun nggak muncul wajahnya, saya lihat. Mengejar rupiah di hari Minggu, saudara. Hati-hati. Ya. Saat kita mengutamakan anak, saat kita mengutamakan orang tua, saat kita mengutamakan pasangan hidup lebih dari Tuhan, itulah berhala. Pak, nggak usah yang gereja wes. Corona sih, pandemi masih tinggi kasusnya, di rumah aja. Kita milih nurut pasangan daripada Tuhan. Itulah berhala, saudara. Kita seringkali tanpa sadar telah menjadi pribadi yang sombong di mata Allah. Tanpa sadar. Kita merasa semua yang kita miliki adalah hasil jerih lelah kita. Hasil kekuatan kita. Padahal di mata Allah, saudara dan saya hanyalah beling periuk saja. Tahu beling periuk? Artinya kalau jatuh pasti pecah. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Wah, pembentuknya P besar berarti Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan Allah. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Ya, atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Kita hanya beling periuk, saudara. Jatuh sedikit, kesenggol sedikit, pecah. Di mata Tuhan kita seperti itu. Lemah sekali. Tapi seringkali kita sombong. Kita merasa apa yang ada pada hidup kita hari ini adalah hasil kerja keras kita. Haleluya. Nah sekarang, apakah salah menempatkan Tuhan di nomor 2 atau 3 dalam hidup kita? Salah enggak, saudara? Salah enggak kita menempatkan Isa Al-Masih di belakang kita, di nomor 2 atau 3, jelas salah, saudara. Jelas salah dan berdosa. Kenapa Pak? Kok salah menempatkan Tuhan di nomor 2 dan 3? Karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu, saudara. Allah yang pencemburu, bukan hanya bapak dan ibu yang cemburu dengan pasangannya. Tapi Allah kita, Yesus Kristus yang kita sembah juga Allah yang pencemburu. Kita baca Yesaya 46 ayat yang kelima. Yesaya 46 ayat yang kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Tuhan ngomong seperti itu. Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuhan menantang, saudara. Cemburu di sini. Ayat 9, Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. 2 ayat di perjanjian lama. Saya tambahi perjanjian baru supaya lengkap. PL ada, PB ada. Matius pasal 6 ayat yang ke-24.
Matius 6:24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini bukan hanya uang, saudara. Nanti di lain waktu kita bahas ini. Jadi Tuhan Yesus mau kita hanya berjalan bersamanya. Tidak dengan yang lain. Bu Chandra lagi. Bu Chandra kepingin setuju mengizinkan Pak Chandra berjalan dengan orang lain? Enggak mungkin. Tuhan pun sama. Ya. Pak Dayat mengizinkan Bu Indah jalan dengan orang lain? Enggak mungkin. Tuhan pun sama. Ya, kita enggak akan mengizinkan pasangan kita berjalan dengan orang lain. Pagi hari ini sepanjang bulan Maret kita akan berbicara dengan tema berjalanlah bersama Tuhan, tidak dengan yang lain. Haleluya. Terus Pak, sekarang apa maksudnya berjalan bersama Tuhan? Apa maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, ya, berjalan bersama Tuhan itu artinya kita tidak kompromi dengan dosa. Tirukan saya, 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara yang menikmati di rumah bisa tulis di kolom komentar. Kita tidak kompromi dengan dosa. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Perhatikan. Ketika satu keadaan gelap, misalkan lampu di tempat ini semua dimatikan. Gelap. Terus lampu dinyalakan, deng, terang hadir. Maka kegelapan enggak ada. Enggak bisa bersatu, saudara. Terang dan gelap enggak bisa bersatu. Ya. King James Version katakan, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? Kebenaran dan kedurhakaan enggak ada korelasinya. Saudara. And what communion had light with darkness? Contohnya di dalam Alkitab adalah siapa? Daniel. Contoh pribadi yang tidak kompromi dengan dosa adalah Daniel. Kita baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa saudara? Santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Wow. Daniel orang muda yang luar biasa. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Daniel adalah pribadi yang tidak pernah kompromi dengan dosa sedikit pun, saudara. Bahkan untuk soal makanan dan minuman pun dia tidak mau menyentuh. Keren enggak? Bagaimana dengan kita? Disuguhi makanan santapan raja. Waduh, lupa, sikat bro. Ya, seringkali kita lupa, lepas kontrol, kilaf di depan makanan santapan raja tadi itu. Tapi perhatikan Daniel. Sampai hal makanan minuman pun dia tidak mau kompromi. Berikan saya sayur saja, sayur dan air. Daripada anggur dia milih air, saudara. Daripada santapan raja dia milih sayur. Ya, hari ini kebanyakan kita sakit macam-macam itu karena makanan yang kita makan. Kita enggak jaga makanan, ya. Kita lupa diri. Pertanyaannya buat saudara dan saya pagi ini, sudahkah hidup kita seperti Daniel? Tidak kompromi dengan dosa. Jika hari ini kita masih main-main dengan dosa, itu berarti kita belum berjalan bersama dengan Tuhan. Kita masih main-main dengan dosa itu artinya kita belum berjalan dengan Tuhan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tahulah ya maksudnya, nggak perlu saya jelaskan main-main dengan dosa. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan itu artinya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Amin. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 10 atau 11 ini ya. Daniel 6 ayat 10 atau 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang
biasa dilakukannya. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allah, saudara. Padahal sebagai pejabat tinggi kerajaan, Daniel pasti banyak pekerjaannya. Daniel pasti besar tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara, ada yang seorang direktur top manajemen di sini? Bisa mengerti posisi Daniel. Daniel pejabat tinggi kerajaan, saudara. Tapi dia tetap punya waktu 3 kali sehari berdoa, berlutut, memuji Allah. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan dalam sehari? Jika kita tidak rutin berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, berarti kita lebih repot dari Daniel. Ya, berarti pekerjaan kita luar biasa repot. Ngalang-ngalai Daniel, saudara. Pejabat tinggi kerajaan. Jika iblis tidak bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, jika iblis tidak bisa membawa kita meninggalkan iman Kristen, maka iblis akan membuat kita jauh dari Tuhan. Perhatikan, kita tetap KTP-nya Kristen, hari Minggu ke gereja, tapi pelan tapi pasti iblis akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Itu tadi, kita dibuat malas berdoa, kita dibuat malas baca firman Tuhan. Ya, kita mundur, lama-lama kita jadi muntaber, mundur tanpa berita. Kita perlu memiliki konsistensi dalam membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Nggak bisa panas di depan, tapi nggak lama kemudian padam, nggak bisa. Kita harus konsisten, panas-panas terus. Firman Tuhan kita baca di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15, Wahyu 3:15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mulutnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, berapa mata pelajaran, berapa mata kuliah yang kita dapatkan? S1 teologi yang saya tahu itu ada sekitar 62 MK. 62 mata kuliah. Saudara. Itu artinya ada 62 diktat, 62 buku. Kita harus pelajari. Waktu sekolah, berapa buku diktat yang harus kita pelajari, berapa mata pelajaran yang harus kita pelajari. Setelah ketika kita mengikut Kristus, buku yang harus kita pelajari itu hanya satu, saudara, Alkitab. Masa sih kita nggak senggol Alkitab setiap hari dengan rutin? Kebangetan, saudara. Buku kita cuma satu, Alkitab. Hari ini berapa lama kita mengiring Kristus? Setahun? 2 tahun? 5 tahun? Pernahkah kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu dengan baik? Coba renungkan. Pulang dari tempat ini, bertobat. Baca Alkitab setiap hari. 4 pasal sehari, setahun selesai, saudara. Puji Tuhan, saya dan istri sudah masuk putaran ke-11. Baru 11 kali. Baru 11 kali putaran kami berdua. Saudara berapa kali? Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa dengan rutin setiap hari, saudara suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, melayani, main drum, main bass, main keyboard, tapi di rumah blas nggak pernah baca Alkitab. Kalau sempat baca Alkitab, saudara akan dimuntahkan Tuhan. Kita akan dimuntahkan Tuhan. Kalau kita suam-suam kuku. Kalau Kristen yang sejati, sungguh-sungguh. Kalau menyatakan aku pelayan Tuhan, aku mengiring Kristus, jangan tanggung-tanggung ya. Jangan hanya hari Minggu beribadah, jangan puas. Tapi ayo kita baca firman Tuhan setiap hari. Yang mau setahun selesai, sehari 4 pasal, baca Alkitab setelah ibadah temui saya. Ada aplikasinya, kita baca sama-sama. Ya, pertanyaan buat setiap kita, perenungan kita pagi hari ini, sudahkah hidup kita seperti Daniel,
punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang 3 kali sehari berdoa. Jika hari ini kita masih malas berdoa dan merenungkan firman Tuhan dengan rutin, itu berarti kita belum berjalan bersama dengan Tuhan. Ini bukan hanya buat jemaat, buat para pelayan Tuhan yang sudah khotbah juga. Jangan-jangan baca firman Tuhannya ketika mau khotbah saja, saudara. Kalau nggak ada jadwal khotbah, nggak baca. Ada juga, saudara. Hati-hati. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa hasilnya, Pak? Apa hasilnya berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, ini dia. Ada hasilnya, saudara. Jerih lelah kita tuh ada hasilnya. Yang pertama apa? Kita bebas dari kekurangan. Tidukan saya, 1, 2, 3. Saudara dan saya akan bebas dari kekurangan. Kalau saya jalan sama Pak David, Bu Presi, saya nggak akan kekurangan, betul? Waduh. Kemarin sayang ke Bangkalan kuliner nggak melok ya. Saudara berjalan dengan suamimu, yang masih muda-muda berjalan dengan orang tua, nggak akan kekurangan. Demikian juga hal yang sama. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika saudara dan saya berjalan dengan Tuhan setiap saat, kita nggak akan pernah kekurangan. Kita bebas dari kekurangan. Nggak metu duit, saudara. Ya, saya minggu lalu hari Rebo sampai Sabtu ke Makassar dan Mamasa ke Sulawesi Barat. Saya ngomong sama istri saya pulang Sabtu malam, saya ngomong, dompet saya isinya sekian, berangkat saya pulang nggak keluar duit belas, ya 4 hari 5 hari di sana nggak keluar duit belas, nggak kekurangan. Kenapa? Ya karena dicukupi semua, makan pagi, siang, malam, yang traktir gantian, saudara. Itu baru manusia, saudara. Kita menjadi tamu, dicukupi, apalagi kita berjalan bersama dengan Tuhan segala Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1, 2 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1. Judul perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan, ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembala yang baik, kita domba-dombanya. Betul? Sebagai gembala, perhatikan. Ya, Tuhan akan membaringkan aku, ayat 2. Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Kita dituntun. Kita punya gembala yang baik. Ketika kita berjalan dengan gembala yang baik, kita nggak akan dituntun ke jurang, saudara. Tapi kita dituntun ke padang yang berumput hijau. Domba kan sukanya rumput, kalau kita beda. Ya. Tuhan akan menuntun kita, ibaratnya kita akan dicukupi, saudara. Dibawa ke tempat yang penuh berkat. Bukan kita makan rumput, enggak. Ya. Semua akan dipenuhi, kita enggak akan kekurangan. Domba kalau dibawa ke padang rumput dan ke tempat air, senangnya minta ampun, saudara. Demikian juga kita. Jadi ini bukan hanya soal kehidupan nanti di surga. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, saudara dan saya akan dituntun, diberkati di bumi. Kita akan mengalami kelimpahan. Orang lain rumputnya boleh berada di rumput yang kering. Kita akan tetap ada di rumput yang hijau. Amin. Haleluya. Beda. Karena kita berjalan dengan Raja segala raja. Nah, yang kedua, apa hasilnya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita bebas dari ketakutan. Tidukan saya, 1, 2, 3. Wah, saudara dan saya bebas dari ketakutan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan beserta kita, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 1 Yohanes pasal 4, 18. 1 Yohanes pasal 4, 18. Di dalam kasih atau Allah, ya, Allah adalah kasih, ya. Di dalam kasih atau di dalam Allah tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. There is no fear in love.
1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tinggal di dalam Allah, kita tinggal di dalam kasih itu, maka kita akan nggak hidup dalam ketakutan, saudara. Kita nggak akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita buka Matius pasal 6:25, Matius 6:25-26, judul perikopnya hal kekhawatiran. Matius 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Burung itu nggak menabur, nggak menuai, nggak ngumpulin kan, nggak nyetok makanan seperti kita, ya. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jelas, jauh. Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaan buat saudara dan saya hari ini. Apa ketakutan kita hari ini? Saudara takut dan khawatir tentang jodoh atau pasangan hidup yang muda-muda? Saya hari ini masih punya teman SD Petra Kediri, teman SMP Petra Kediri yang belum menikah. Saya juga heran, ngapain nggak menikah ya? Mungkinkah kita takut untuk urusan jodoh atau pasangan hidup? Atau ketakutan kita hari ini adalah pekerjaan? Atau kita takut urusan keuangan hari ini? Apalagi? Kita takut urusan hutang piutang mungkin? Setiap hari dikejar debt collector, ditelepon debt collector di rumah. Atau kita khawatir tentang sakit penyakit. Kita takut tentang komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan orang tua dan anak yang buruk hari-hari ini. Saya nggak tahu apa ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan, jika kita tinggal di dalam kasih, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan saudara, serahkan semua kekhawatiran, serahkan semua ketakutan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 hanya akan terjadi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan nggak bisa. Ya. Yesaya 46 ayat 4 saya bacakan lagi. Ya, itu poin terakhir ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan isi Inggris. I will do that even until you are old. I will do it until you have gray hairs. Ya, I am he who will supply everything. Satu, ya. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. I will supply everything that you need. Dua, diulangi sudah. I have made you and I will carry you. I will supply everything that you need. Tiga, and I will see you. Perhatikan, ya. Tuhan Yesus mengulangi janjinya sebanyak 3 kali dalam satu ayat. Kebangetan kalau kita nggak percaya. Kebangetan. 3 kali diulangi bahwa Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Segala yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Saya aminkan ayat ini ketika saya mempersiapkan. Ya. Bagian yang harus kita lakukan sekarang apa? Ketika kita melihat dan membaca semua janji Tuhan. Bagian saudara dan saya yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu yang pertama tadi apa? Kita tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Contohnya adalah Daniel. Ya, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Tim PAW. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Resapi kata-kata setiap pujian ini. Tak akan berubah, tidak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Terima kasih. kasih-Nya. Terima kasih. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dialai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, terima kasih. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pujian katakan musim akan selalu berganti. 19 tahun saya ada di dunia sekuler. 19 tahun saya bekerja di dunia sekuler. Dan 11 tahun sudah saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Musim saya berganti. Musim saya berganti. Tapi firman Tuhan dan pujian katakan bahwa Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu menjaga dan mengenyangkan kita. Musim saudara pun boleh berganti. Seperti musim yang saya lalui. Tapi Andreas yang di depan Bapak Ibu Saudara ini adalah saksi hidup. Bagaimana Tuhan sudah memelihara saya. Melewati apapun musim kehidupan saya. Saya dan istri nggak pernah kekurangan sampai hari ini. Sebab Tuhan yang memelihara kami berdua. Kami berdua boleh mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang nggak pernah kami lihat. Apa yang nggak pernah kami berdua dengar dengan telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami berdua. Semua Tuhan sediakan dalam hidup kami. Saya sempat mikir ketika resign dari kantor Tuhan, saya nggak tahu hidup saya ke depan. Saya nggak tahu, saya berganti musim. Jujur sebagai manusia saya sempat takut dan khawatir. Musim saya yang lalu ketika saya masih bekerja di dunia sekuler, Tuhan kirimkan banyak orang datang ke saya, kirim voucher, Sogo 1 amplop. Saya bisa pulang dari Sogo bawa bag tas besar-besar, borong baju tanpa bayar. Kami diizinkan, teman saya tahu kami baru menikah, langsung arrange, langsung sediakan liburan ke Lombok, voucher semua disediakan. Tuhan kirim orang lain transfer uang, sampai ke uang saku pun kami disediakan. Saya pikir Tuhan kami tinggalkan pekerjaan gimana ke depan. Tapi ternyata setelah kami berdua melayani Tuhan sepenuh waktu, Tuhan memelihara dan mendandani saya. Pagi hari ini yang melekat di tubuh saya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua berkat Tuhan saudara. Tuhan kirimkan pribadi-pribadi
yang digerakkan Tuhan. Mulai dari sepatu saya nggak beli, celana saya nggak beli, kemeja saya nggak beli, arloji, Xiaomi, band saya nggak beli. Semua Tuhan utus. Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk memberkati saya. Kacamata saya bayar. Saya pesan di Optik Melambai. Saya bayar. Tapi Tuhan sediakan uangnya, saudara. Sebelas tahun saya melayani Tuhan, kami nggak terpikir ganti kendaraan. Tuhan izinkan kami ganti kendaraan. 11 tahun saya melayani Tuhan. Tuhan bawa saya melayani sampai ke kota-kota, sampai ke pulau-pulau, bahkan sampai ke Holy Land. Apakah rekening bank saya banyak isinya? Enggak, saudara. Saya memberikan kesaksian ini mendorong Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Saudara kaget kalau tahu saldo rekening bank saya. Saudara akan kaget. Tapi semua Tuhan sediakan buat saya. Saya nggak kekurangan satu apapun. Anaknya yang tunggal sudah Tuhan korbankan untuk kita. Apalagi cuma materi. Ayo saudara, ayo bangkit. Semangat melayani Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya saksi hidup bagaimana Tuhan memelihara saya. Adakah di ruangan ini yang pernah mendengar saya mengeluh? Adakah di ruangan ini yang pernah mendengar saya curhat mengeluh? Enggak pernah. Karena hati saya limpah dengan syukur dan sukacita. Karena saya tahu saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya enggak akan kekurangan. Saya enggak akan kekurangan. Ayo saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan takut. Dari kedalaman hati saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, apalagi Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Sebab itu jangan takut, jangan takut. Saya yang gak punya slip gaji, Tuhan pelihara sampai hari ini. Saya yang gak pernah memikirkan macam-macam, apa yang gak pernah timbul dalam hati saya, itu Tuhan sediakan. Ya, rahasianya cuma satu, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Sekarang kiranya Roh Kudus yang akan membimbing kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami masih khawatir. Ampuni Tuhan, kami masih takut. Tapi pagi hari ini kami bersyukur dapat firman Tuhan, dapat isi hati Tuhan, bahwa kami akan menerima semua janji Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, pagi hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami juga lebih bersyukur dan bersuka cita ketika Tuhan izinkan sebentar untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami menerima berkat-berkat dari surga pagi hari ini. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang tertulis di hostis saya adalah Mazmur 62 ayat 6a. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, hanya pada Allah saja aku tenang. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita.
Haleluya, terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa roti atau hosti ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dialai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin.
sukacita, dan hamba berdoa, angkat segala kekhawatiran kami, angkat segala ketakutan kami, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan sukacita, karena kami sudah berjalan dengan Raja segala Raja. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami, akan masa depan kami. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama dengan saya berkata, amin. God bless you. Haleluya.